Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas saham. Kita sudah lama nggak bahas saham ya. Karena belakangan ini saya lagi sibuk ya. Saya lagi sibuk cari lokasi dan juga lihat-lihat perumahan-perumahan di sekitar. Ya, saya mau beli rumah ataupun mau beli lahan untuk bangun rumah idaman. Jadi mohon maaf kalau misalnya belakangan ini kurang aktif karena ya itu tadi. Oke. Jadi kita lanjut bahas saham. Untuk saham yang kali ini kita bahas itu saya pilih dua, yaitu LSIP dan juga BMTR. Kita mulai dulu dari LSIP. LSIP itu saham untuk kelapa sawit. Ya, ini tarik garis ya. Ini garis-garis yang sebelumnya sudah pernah saya tarik, ya saya nggak ada ubah-ubah sih. Garis 980 ini dari candle ini, dari candle gapnya ini saya ngambil openingnya di 980. Nah, jadi harganya sekarang itu di atas 980, tepatnya di angka 1000. Nah, untuk satu minggu ini harga saham ataupun harga indeks hampir seluruh Asia dan juga Amerika itu naik karena Joe Biden menang ya, Joe Biden menang. Tapi jangan terlalu happy ya, karena Anda bisa lihat bahwa hari ini banyak sekali opening gap ya, opening gap. Banyak sekali saham yang opening gap seperti ini, yaitu harga openingnya itu lebih tinggi daripada harga closingnya sebelumnya. Dan harga closingnya hari ini rata-rata kebanyakan cenderung turun sedikit ya, seperti inilah ya. Karena banyak orang yang ngambil profit di tengah-tengah ketidakpastian ini. Tapi malam ini saya ada baca berita bahwa dua perusahaan di luar sana ya, perusahaan yang memproduksi vaksin, mereka mempublikasikan bahwa hasil ujinya itu membuahkan hasil yang sangat bagus. Dan juga ya, karena Joe Biden menang, kalau misalnya Anda lihat di trading economics ya, itu harga saham indeksnya Amerika ya, Dow Jones naik 5%, naik 1500 poin. Bayangin 1500 poin, tapi herannya Nasdaq cuman naik sedikit gitu ya. Lalu Anda lihat komoditi. Biasanya ya, kalau misalnya saham naik kencang, itu emas pasti turun ya. Gold lihat turun 3,7%. Dan yang paling mewowkan itu adalah minyak ya, naik 10%. Gila ya. Nah, kembali lagi ke saham LSIP. Kenapa saya pilih LSIP? Karena untuk 2-3 hari ini saya mulai coba cari-cari saham apalagi yang bagus untuk kita koleksi. Dan juga udah akhir tahun, biasanya window dressing lah ya. Biasanya window dressing itu maksudnya apa? Maksudnya itu kaca rumahnya itu dibersihin ya, sengaja dibersihin ya. Jadi harga-harga saham itu biasanya sengaja dinaikin untuk ya biar secara portofolio kelihatannya lebih enak lah. Biasanya bandar-bandar besar ya, perusahaan-perusahaan besar sih biasanya begitu ya. Cuman ya nggak mungkin dia bilang gue cuci-cuci, gue beres-beres jendela, kan nggak mungkin kan. Cuman ya tradisinya memang kayak gitu. Lalu alasan lain untuk LSIP adalah sekarang ini, kalau misalnya Anda mengacu pada tadi trading economics ya, Anda kalau misalnya lihat komoditi, itu harga kelapa sawit untuk belakangan ini sedang naik ya. Harga kelapa sawit palm oil, mana palm oil ya, ini 2749 ya, 2749. Sebelumnya itu kalau saya nggak salah ya, beberapa waktu yang lalu itu 2200 gitu ya. Dia udah hampir naik 500 ringgit per ton gitu ya. Ini Malaysia ringgit per ton. Jadi saya expect untuk sahamnya palm oil ataupun saham kelapa sawit, khususnya saya pilih itu LSIP, akan cukup menarik untuk dikoleksi. Jadi targetnya saya itu LSIP ya mungkin bisa ke 1004, 1002, 1003, 1004, something like that lah. Jadi area situ. Jadi kalau misalnya
saya mau beli, saya punya dana lebih, saya akan consider untuk beli LSIP. Jadi bagi teman-teman yang belum beli, lalu nggak tahu mau beli apa, mungkin LSIP bisa jadi referensi ya, bisa jadi referensi untuk Anda analisa lebih dalam. Ya, saya nggak suruh beli, Anda bisa analisa lebih dalam. Nah, kalau misalnya lihat charting ini, tadi pagi semalam saya lihat itu kan closingnya 1005 ya, candlenya ini 1005. Sebenarnya semalam saya mau pasang beli di angka 1005 atau whatever pun ya harga opening besok. Jadi tadi pagi jam 9 saya buka, harga openingnya LSIP itu open gap ya. Dia open di 1020. Dan waktu itu saya nggak beli. Saya rasa wah ini nggak bener nih. Karena apa? Kalau misalnya saham mau naik ya, kalau misalnya saham mau naik, saya lebih suka dia naiknya itu pelan-pelan tapi pasti dibanding dia open gap. Ya, dibanding dia open gap. Jadi saya tahan, saya nggak beli sampai tutup closing, saya nggak beli saham LSIP dan saya lihat candlenya itu seperti ini. Dan candlenya seperti ini membuat saya agak menahan diri untuk beli LSIP sekarang gitu ya. Sekarang bukan berarti aku nggak beli, tapi kalau misalnya kesempatannya datang saya pasti beli. Jadi saya akan monitor LSIP dalam beberapa hari ini. Kalau misalnya dia bisa berada ya, dia bisa berada di atas, saya ngambil lagi ya, di atas closingnya ini berapa? 955 sampai angka 980 ini dia masih bisa bertahan di daerah ini, maka saya akan consider untuk beli ya, saya akan consider untuk beli. Tapi harus lihat dulu, jangan karena 2-3 hari ini Biden menang lalu ada kabar baik untuk vaksin, harga semuanya meroket ya. Seperti tadi Dow Jones 5% gitu ya. Harga semua besok meroket, tapi minggu depan semuanya turun, terjun bebas. Jadi lebih baik kita tunggu dulu, karena laporan keuangan LSIP saya cek masih belum ada yang kuartal 3 di RTI ya. Saya nggak tahu, saya nggak lihat di indeks, di IDX maksudnya. Saya nggak cek, saya cuman ya malas lali RTI, kalau udah update, kalau belum ada ya biarin dulu lah. Jadi saya nggak tahu penjualannya untuk kuartal 3 kondisi keuangan LSIP bagaimana, tapi at least yang saya bilang LSIP itu hutangnya dikit ya, hutangnya dikit. Jadi kalau misal penjualannya ya kurang memuaskan pun dia nggak begitu krusial lah, karena dia nggak punya hutang yang terlalu banyak yang membebani dia secara keseluruhan. Oke, ini untuk LSIP. Satu, karena ya sekarang di momentum naik-naiknya kan. Kedua, karena ya harga kelapa sawit lagi naik. Ketiga, karena ya chartingnya juga cukup oke. Jadi kalau dia bisa bertahan dia daerah sini ya, ini saya bisa consider untuk beli. Target saya 1004 maybe. Tapi kita lihat dulu lah ya. Lanjut kita bahas BMTR. Nah, ini semalam saya buka-buka charting, saya ketemu BMTR. Masih ingat BMTR kemarin dibeli sama kakek Lo Keng Hong ya. BMTR makanya naik kencang ini ya, habis itu turun lagi ya. Biasa saham memang kayak gitulah, kalau ada berita yang ya Lo Keng Hong beli gitu kan, market biasa agak lebay, beli ya, sampai sini dibuang dia turun. Kan kasihan yang beli di 320 ini kan, orang-orang yang nggak tahu kan, nampak BMTR naik, nampak Lo Keng Hong beli gitu kan, belinya dia 300, turun sampai sini, nangis dia. Itulah kadang market itu kadang kejam ya. Ya begitulah. Saya tarik dulu garis di 290 di area gapnya sini. Habis itu saya ngambil candlenya ini, candle panjangnya ini, openingnya di 236. Opening 236 pas dengan closing hari ini. Habis itu saya ngambil candle panjang yang hijau ini satu lagi ya, closingnya ini di 264. Habis itu openingnya candle ini di 214. Oke, jadi ini adalah garis support. Ini mau dikalian tangan support atau resist ya, whatever lah, support resist gitu ya. Jadi ini resist, ini resist. Nah, harga BMTR 236. Kenapa menarik? Saya lihat ini kan, kalau misalnya BMTR dia bisa konsolidasi di daerah sini ya, di daerah sini, lalu dia tembus
ya, dia tembus di atas 236 atas ini, dia punya peluang untuk naik ke 290. Contoh ya, dia di sini deh 248 lah ya. Contoh dia duduk 248 naik ke 290. Jadi dia punya potensi kenaikan 17% atau setidaknya ke 264 itu masih ada ya berapa nih? 6,5% lah ya, lumayan lah. Ya, kita copot sana comot sana comot sini. Jadi ini alasan kenapa saya pilih BMTR gitu ya. Jadi kita lihat momentum. Perbedaan fundamental sama teknikal hanya adalah pada waktu. Ya, kalau misalnya teknikal dia lebih cari momentum. Ini hari ini merah ya, closing merah. Kebanyakan hari ini closing merah sih karena opening gap gitu ya. Lalu nggak enak kan kalau misalnya kita bahas-bahas lalu kita nggak lihat yang sebelumnya saya bahas gitu ya. Yang sebelum saya bahas itu apa ya? Jasa Marga. Ya, ini salah satu apa tuh? Saham favorit aku nih kemarin. Waktu itu saya bahas ya kan, waktu itu kayaknya dia di sini ya. Saya bilang prediksi apakah turun, benar-benar turun ya kan. Jadi ini adalah tren line bawah, tren line atas, ini garis support. Waktu itu ini resist gitu ya. Kalau yang belum nonton video Jasa Marga bisa lihat ke video saya sebelumnya, oke. Dan saya prediksi kalau dia kena garis ini kemungkinan dia akan turun ya, mungkin turun ke daerah sini lah ya. Lalu nanti saya beli, nanti dia naik ke atas. Totalnya dia beneran turun tapi nggak ke daerah sini. Dia ketahan di area 3.500 dan boom, Biden menang ya kan, naik dia. Biden menang apa hubungannya sama Jasa Marga kadang kan? Ya kadang begitu memang. Kadang market memang banyak hal yang nggak bisa diprediksi. Jadi benar dia turun ya, ketahan sama garis trenannya ini dan boom dia naik ke 3940. Apakah sekarang Jasa Marga bisa dibeli? Saya nggak lihat Jasa Marga punya laporan keuangan udah keluar belum. Tapi kalau misalnya saya momentumnya sudah lewat sih. Kalau misalnya saya beli kan pasti daerah sini lah ya, ataupun yang ya, pas dia turun ya, pas daerah sini saya beli. Tapi kalau misalnya dia turun ketahan di daerah 3.700 sideway, ini boleh beli karena di tahun depan kemungkinan dia akan naik ke 4350. Jadi kalau misalnya 3940 ke 4350 ini ada 10% lagi. Kalau misalnya dia turun, ya dia turun sideway dikit, mungkin di daerah 3760 ke sini, ini ada sekitar 15%, ya lumayan lah. Ini Jasa Marga. Lalu kemarin kita ada bahas lagi SMGR. Nah, SMGR nih kena nih kan 10575, tapi nggak kena ini kayaknya. 10575 pas Pak. Gila. Ini garis-garis yang kemarin kita tarik nih. Jadi yang belum nonton bisa nonton video sebelumnya. Jadi saya sudah bikin video ini charting atau garis-garisnya nggak saya hapus. Jadi saya bisa review balik, lihat yang kemarin saya ngomongin itu benar atau enggak ya. Yaitu kemarin kalau nggak salah saya bilang kalau turun dari 9150 ini harus was-was karena dia kemungkinan besar akan tutup gap. Dan benar dia sentuh tapi dia nggak berhasil tutup gap, tapi at least lah dia sudah menuju ke sini ya. Habis itu dia balik arah naik lagi ke atas dan nyentuh target kita 10575 ya. Ini SMGR ya. Kita lanjut INTP. Oke. Nah, INTP juga nih ya, walaupun opening gapnya kalau misalnya ada pasang sell di 13400 itu ngambil dari mana? Ngambil dari candlenya ini ya, openingnya itu 13400 ya. Kemarin saya bilang kalau misalnya dia tembus ya, misalnya dia tembus di sini, dia punya kemungkinan naik ke sini dan ya bener ya. Jadi kalau misalnya Anda nggak tahu mau pakai indikator apa, Anda bisa belajar tarik garis karena ini adalah hal yang paling gampang. Itu kenapa yang selama ini saya pelajari, saya sharing di video ini karena rata-rata semua indikator sudah pernah saya uji dan saya rasa yang paling buat saya nyaman itu adalah teknik tarik garis ini, dan sudah terbukti banyak sekali di video-video saya sebelumnya. Jadi saya harap Anda atau teman-teman bisa belajar sendiri. Yang nggak ngerti boleh tanya-tanya ya.
Jadi supaya Anda nanti juga bisa cuan tanpa lihat video TTG. Ya, Anda bisa juga ngajarin ke orang-orang lain. Sebenarnya nyari duit di saham itu sebenarnya nggak gampang-gampang amat, tapi nggak susah-susah amat lah. Ada triknya gitu. Jadi Anda cuman perlu tahu triknya, lalu perlu tahu kapan harus beli, ya. Jangan terbawa emosi. Ya, tadi Anda bisa lihat di SMGR, di INTP, di Jasa Marga. Itu garis-garis yang kita tarik itu kan secara secara apa ya? Secara benar-benar kita tarik gitu, nggak ada hitungan-hitungan ataupun ada pakai software-software apa gitu. Kita tarik manual gitu doang kok. Jadi kalau misalnya saya udah bilang, kalau misalnya Anda buat challenging, Anda printkan aja, lalu Anda tarik-tarik gas sendiri pun bisa. Ya, tanpa perlu apa, cuman penggaris sama pensil, dah selesai. Anda bisa tahu di mana titik support dan titik resist, karena semua indikator itu sebenarnya cuman dasarnya itu support dan resist doang. Oke, mungkin sekian video kali ini. Ya, semoga membantu. Lupa. Ada teman yang tanya di komen bilang, ya mohon maaf aku udah lama nggak upload video. Dia tanya, bang, untuk saran untuk emiten yang akan apa tuh namanya, window dressing lah istilahnya. Misalnya yang biasanya akhir-akhir tahun akan dibawa naik. Biasanya itu Anda boleh perhatikan saham-saham seperti saham-saham BUMN, ya. Tapi nggak semua saham BUMN, ya, nggak semua saham BUMN. Tapi Anda bisa perhatikan untuk yang kayak Wika, Waskita, aku nggak begitu suka sih. Karena kemarin kan ada kasus ya. Wika, WG, PTPP, eh ya Wika, WG, PTPP. Adi udah naik ya. Adi nggak begitu itu juga sih, nggak begitu rekomen juga sih aku. Jadi Wika, WG, PTPP. Ya. Lalu ya itu tiga lah, boleh anda perhatikan. Yang lain window dressing, eh nantilah. Karena sekarang kan pola charting, saya udah lama nggak lihat ya yang lain. Cuman Wika, WG, PTPP ini cukup bagus. Kalau biasanya ya untuk BUMN biasanya akan dibawa naik akhir-akhir tahun. Window dressing lah maksudnya, kayak gitulah. Jadi kalau misalnya Anda punya pertanyaan bisa share di kolom komen ya. Kalau ada waktu saya pasti balas. Jarang saya nggak balas lah. Rata-rata saya balas. Oke, mungkin sekian videonya. Semoga video ini membantu. Kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Ingat, ini trading ekonomi ya. Anda bisa buka-buka, ini 5% nih. Ini besok nggak tahu nih. Kita bursa Asia apakah ikut naik atau enggak. Oke, bye-bye.